apa yang jadi keresahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan kesulitan kita untuk Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang take over. Doa itu seperti itu. Satu kali Ishak punya masalah, yaitu istrinya mandul. Dan kemudian dia doa. Alkitab berkata seperti ini, Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Ishak berdoa ketika situasi rasanya mustahil. Tapi sekali lagi, doa yang dengan penyerahan total kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan, akan datang waktunya, akan indah pada waktunya. Mungkin kau belum melihat jawaban doa, tapi biarlah firman Tuhan ini meneguhkan bahwa kalau Ishak doanya dijawab, doamu juga dijawab. Ingat Hana menunggu lama loh untuk punya anak. Dia berdoa bahkan sampai menangis di bait Allah, berjumpa dengan imam yang gak peka, lagi disangkanya mabok. Dan imam yang gak peka ini kemudian berkata kepada Hana, tahun depan kamu punya anak. Dan kita tahu akhirnya Hana memiliki anak laki-laki, Samuel. Hana minta anak, tapi Tuhan memberi nabi. Ini luar biasa, Tuhan selalu jawab doa jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Karenanya jangan menjadi underestimate untuk masalah, tantangan yang kau hadapi, kesulitan yang kau hadapi. Pagi ini Tuhan mengajakmu, ayo doa lagi, serahkan lagi. Janji Tuhan jadi kenyataan. Tapi kadang-kadang memang ada momen di mana Tuhan suruh kita menunggu. Tapi percayalah, di masa tunggu itu kita diberi kemampuan, kekuatan untuk menunggu, untuk stay in the game. Ingat Marta Maria memberi kabar kepada Yesus bahwa anaknya sakit. Dan Yesus menjawab, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tapi lewat penyakit itu nama Tuhan akan dimuliakan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi Marta, Maria, dan juga Maria. Di Yohanes 11 ayatnya yang Yohanes 11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Namun didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sengaja tinggal di situ. Yesus sengaja diam di situ, tidak datang juga ke Betania. Karena Yesus sedang mengajar untuk percaya ada waktu indahnya Tuhan buat mereka. Bahkan kalau kita pelajari, Yesus kemudian bersama murid-muridnya ke Yudea. Jadi menjauh dari Betania. Tadinya dekat Betania, sekarang kemudian menjauh. Dan kemudian Lazarus mati. 4 hari setelah Lazarus mati, Yesus baru datang. Dan semua berkata Yesus sudah terlambat. Lazarus mati sudah 4 hari. Tapi Yesus sedang mengajar Marta dan Maria berani percaya bahwa Tuhan tidak ada yang terlambat. Bahkan ketika terlambat, Tuhan pasti kasih kompensasi. Maksud saya gini loh, ketika menurut kita sudah terlambat, pasti ada kompensasi dari Tuhan. Pasti ada bonusnya. Bonusnya apa? Lazarus kan sakit, tapi ketika Yesus datang, Lazarus dibangkitkan. Yesus jawab doa jauh lebih besar. Dan waktu Lazarus dibangkitkan, saya percaya iman Marta, iman Maria, imannya Lazarus lebih besar. Imbosnya, naiknya, meledaknya lebih besar daripada ketika Yesus segera datang dan menyembuhkan. Kadang-kadang Tuhan menyuruh nunggu, tapi waktu Tuhan suruh tunggu, tunggulah itu. Percayalah, Tuhan gak pernah suruh kita tunggu lalu gak ada hal-hal yang lebih besar, lebih dahsyat dia berikan. Dia pasti kasih kompensasi, dia pasti kasih bonusnya. Alkitab berkata dalam di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah kalau orang memilih pakai kekuatannya sendiri dan terlihat berhasil. Akan datang waktu Tuhan buat hidupmu. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan punya tujuan. Kalau kau disuruh nunggu, pasti ada sesuatu dari Tuhan yang Tuhan persiapkan buat hidupmu. Yusuf menunggu sampai 13 tahun, mimpinya jadi kenyataan. Bahkan melewati proses yang tidak mudah.
Tapi akhirnya dia yang tadinya dari budak masuk penjara, akhirnya diam di istana. Dan akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan akhirnya ketika dunia kelaparan, seisi dunia mau cari gandum, harus ketemu Yusuf. Dia dipromosi. Kalau Tuhan suruh tunggu, nggak mungkin nggak diberkati, nggak mungkin nggak ada bonusnya, nggak mungkin sia-sia. Jadi doa, tunggu, dan percaya. Doa, tunggu, dan percaya. Percaya bahwa Tuhan nggak punya maksud jahat buat kita. Percaya bahwa Tuhan baik. Percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, dia percaya saja. Padahal itu anak satu-satunya dari rahim Sarah. Alkitab bilang anak tunggal. Ya, kita tahu ada anak juga dari Hagar, Ismail. Tapi Alkitab yang bilang anak tunggal, karena anak yang Tuhan mau, yang dijanjikan ya dari rahim Sarah, Ishak. Dan Ishak disuruh dipersembahkan. Tapi Abraham percaya. Abraham naik ke bukit itu mempersembahkan Ishak. Dan waktu dia mau mempersembahkan Ishak, ada suara dari langit berkata, berhenti. Dan kemudian setelah itu terdengar suara, yuk kita lihat Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengolahnya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan kemudian kalau saudara baca terus ke bawah, Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Tuhan gak pernah terlambat. Percaya, Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan gak pernah berniat jahat kepada setiap kita. Percaya kita ada dalam pantauan Tuhan, perlindungan Tuhan. Percaya Tuhan pegang kendali. Percayalah bahwa Tuhan tahu kamu sudah doa. Percayalah bahwa Tuhan sudah dengar doamu dan Tuhan sudah siapkan waktu untuk jawab doamu. Jadi untuk setiap masalahmu, doa, tunggu, percaya, dan kau akan lihat hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, yang fresh, yang belum pernah orang alami. Kau akan alami jawaban doa yang dari Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah, stay in the game, karena Tuhan masih pegang kendali dan Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Kasih waktu buat Tuhan, dan biarlah waktu Tuhan yang indah dinyatakan di hidupmu. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini kita semua diberkati, kita semua dikuatkan. Saya mengajak setiap kita ambil waktu renungkan firman Tuhan, ambil waktu bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, mengajar setiap kami, setiap ada masalah, ada tantangan, hal yang membuat kami takut, khawatir. Doa, tunggu, dan percaya. Apa yang terbaik Tuhan pasti berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Setiap pribadi dilawati jamaah. Dalam nama Yesus kami doa, bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Doa, tunggu, percaya, dan saya akan lihat berkat, mujizat, kuasa itu yang terbuka, hal-hal terbaik dari Tuhan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan Think Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan kepada banyak orang. Dan melalui kau membagikannya, men-share-nya. Mengapa saya selalu bilang bagikan? Karena kita ikut melayani Tuhan, kita ikut juga menyebarkan kabar baik, dan kita ikut memberkati banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you. Oh, kami bersyukur Tuhan, biar kami terus mengiring-Mu, mengikuti-Mu, memilih setiap rencana-Mu untuk hidup kami.
jemaat saja. Angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, katakan memilih selamanya terganti. Oh, hanya yang paling, hanya Kau Yesus. Kami akan mengagumi kepadamu
tulus mengalir di tengah-tengah kami siang hari ini. Kasih yang indah bagi hidup kami. Kami buka hati kami lebih lagi menyembah. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kehadirannya di tengah-tengah kita. Mari menyembah Dia lebih lagi. Menaikkan suara kita memuji Dia lebih lagi. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
kedua tangan kita, kami bersyukur kami bisa memuji siang hari ini Tuhan. Berpujian ini boleh manis kau dengar.